teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Saidina Alika, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Prodi Gizi. Kali ini saya akan mengidentifikasi suatu daerah mengenai kebudayaan daerah tersebut. Kali ini kelompok kami akan membahas daerah Bali. Jadi, simak terus ya video penjelasannya. Dalam melaksanakan kegiatan, masyarakat Bali biasanya melakukan penyambutan dengan melaksanakan upacara, contohnya dalam acara pernikahan. Untuk acara pernikahan, ada beberapa upacara adat yang harus dilewati, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada upacara ngekep. Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin wanita dari kehidupan remaja menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, memohon restu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menurunkan kebahagiaan kepada pasangan. Yang kedua, ada mungkah lawang atau disebut dengan buka pintu. Acara ini sebagai bentuk bahwa pengantin pria telah datang untuk menjemput pengantin wanita dan memohon agar segera dibukakan pintu. Selain upacara pernikahan, masyarakat Bali juga biasanya melakukan upacara untuk seseorang yang sudah meninggal. Contohnya upacara ngaben. Upacara ini yakni upacara pembakaran bagi orang yang sudah meninggal. Masyarakat Bali dalam sistem kemasyarakatannya menggunakan sistem kasta. Namun, situs kasta ini hanya digunakan dalam situasi formal. Contohnya dalam penggunaan sebuah nama. Sistem kasta ini berasal dari India. Di Bali, kasta disebut dengan wangsa. Dan ada 4 wangsa yang digunakan. Wangsa ini disebut dengan catur wangsa. Catur wangsa yaitu, yang pertama, wangsa Brahmana. Yang kedua, wangsa Ksatria. Yang ketiga, wangsa Waisya. Dan yang keempat, wangsa Sudra. Pada masyarakat Bali sudah terlihat maju dengan banyaknya pembangunan sekolah, baik tingkat dasar, tingkat menengah, maupun tingkat atas, di sekitar kawasan Bali. Sistem pengetahuannya sama dengan daerah lain seperti jenjang sekolah yang harus diikuti mulai dari SD, SMP, hingga universitas. Materi dan pelajarannya pun juga sama dengan daerah lain, tapi yang membedakannya adalah bahasa daerahnya. Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa daerah Bali asli dan juga tulisan Bali kuno yang disebut Hanacaraka Bali yang sampai sekarang masih ada. Tulisan Hanacaraka ini dibuat pada tahun 1939 Masehi. Ada juga sistem pengetahuan dari mata pencaharian seperti mengetahui arah angin untuk nelayan dan mengetahui datangnya hujan untuk petani. Banyak pekerjaan di Bali, namun masyarakat Bali sekarang dominan bekerja di bidang jasa, terutama jasa wisata. Contohnya adalah menjadi pemandu wisata, penerjemah, dan lain sebagainya. Lalu, ada pemahat patung tersebut tidak sembarang membuat patung. Hal ini dikarenakan patung tersebut akan digunakan sebagai pemujaan, suatu tanda, dan hal ini juga dikarenakan setiap patung memiliki arti dan makna tertentu. Pemahat patung ini dibuat dengan bentuk seperti dewa, dewi, atau makhluk mitologi. Mata pencaharian berikutnya adalah petani. Masyarakat Bali pun banyak juga yang menjadi petani. Lahan yang dimilikinya pun masih sangat luas. Ada juga mata pencaharian sebagai nelayan. Mata pencaharian ini jarang dan hampir tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan pantai Bali sekarang tidak dapat digunakan untuk nelayan untuk melaut, tetapi sekarang digunakan dan dijadikan sebagai objek wisata turis ataupun warga lokal. Ciri khas masyarakat Bali pasti menggunakan udeng atau ikat kepala. Udeng ini dipakai sebagai tanda kereligiusan seseorang, khususnya para kaum laki-laki. Jadi, udeng tidak dipakai saat tanda persembahan saja, melainkan dipakai sehari-hari. Masyarakat Bali ketika mengadakan suatu upacara persembahan,
Untuk memuja dewa-dewa tertentu pasti menggunakan peralatan, antara lain sesaji. Nah, selanjutnya bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bali. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual. Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga dan bahasa asing utama bagi masyarakat Bali, yang dipengaruhi oleh kebutuhan industri pariwisata. Bahasa Bali asli dibagi menjadi dua. Bahasa Aga yaitu bahasa Bali yang pengucapannya lebih kasar, dan bahasa Bali Mojopahit yaitu bahasa yang pengucapannya lebih halus. Tari Bali ini memiliki berbagai macam jenis tarian daerah yang berasal dari daerah ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tari pendet. Tari pendet ini untuk menyambut kedatangan para tamu dan undangan dengan menaburkan bunga, dan ekspresi penarinya penuh dengan senyum dan manis. Yang kedua ada tari Panji Semirang. Tari Panji Semirang yaitu tarian yang menggambarkan seorang putri raja bernama Galuh Candrakirana yang menjadi salah satu laki-laki setelah kehilangan suaminya. Dalam pengembaraannya, ia mengganti nama menjadi Raden Panji. Tari condong jenis tarian ini adalah tarian yang cukup sulit untuk diragakan, dan tarian ini memiliki durasi yang lama. Tarian ini yaitu tarian klasik Bali yang memiliki gerakan yang sangat kompleks dan menggambarkan seorang abdi raja. Bali memiliki alat musik tradisional khas daerah. Di antaranya, yang pertama ada gamelan Bali. Gamelan Bali ini memiliki perbedaan dengan gamelan daerah lain, yaitu ritme yang dimainkan pada gamelan Bali berjenis ritme yang cepat. Dan yang kedua ada rindik. Alat musik yang terbuat dari bambu yang dimainkan 2 hingga 4 orang. Alat ini digunakan untuk pementasan tarian joget, bumbung, dan acara pernikahan. Bagi kalian wisatawan yang suka kuliner, kalian bisa loh mencicipi berbagai macam makanan khas Bali. Di antaranya nasi campur Bali, babi guling, ayam betutu, sambal mata, sate lilit, dan sebagainya. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!